Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Mari kita mulai video pembelajarannya kali ini ya. Kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Berbicara tentang budaya, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita wajib untuk mensyukurinya. Sekarang kita berlanjut pada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta keragaman budaya. Simak videonya dengan baik ya. Materi pertama mengenai gagasan pendukung. Materi pertama yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Dalam sebuah paragraf terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Biasanya, ide utama terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Agar kamu lebih gampang mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah paragraf, kamu harus membaca keseluruhan paragraf terlebih dahulu dengan seksama. Sekarang, dengan baik contoh mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Bacalah teks di bawah ini. Teks tersebut berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf 1 dari teks tersebut? Ya, benar. Yang dibicarakan adalah pertunjukan pawai budaya di kampung Babakan. Oleh sebab itu, kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan merupakan gagasan pokok dari paragraf 1. Sedangkan kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung pada paragraf 1. Gagasan pokok paragraf 1 yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Gagasan pendukung paragraf 1 yaitu kalimat pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sekarang kita lanjut pada contoh yang kedua. Bacalah teks di bawah ini ya. Ini merupakan paragraf kedua dari cerita pawai budaya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf kedua dari teks tersebut? Ayo tebak. Ya, benar sekali. Yang dibicarakan adalah keunikan budaya Maluku, sehingga kalimat budaya Maluku sangat unik merupakan gagasan pokok pada paragraf kedua, dan kalimat lainnya merupakan kalimat pendukung atau gagasan pendukung pada paragraf kedua.
Berdasarkan paragraf yang kedua, maka gagasan pokok paragraf kedua adalah budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sedangkan gagasan pendukung paragraf kedua terdiri dari di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Bagaimana anak-anak? Sudah dapat dipahami? Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu bentuk keberagaman. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Budaya di Indonesia sangat beraneka ragam, diantaranya yaitu suku bangsa. Suku bangsa merupakan sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama. Contohnya yaitu suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, dan suku Bugis. Yang kedua yaitu keberagaman bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di suatu wilayah. Contohnya, kita tinggal di tataran Sunda, berarti kita menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Sunda. Selain bahasa Sunda, ada juga bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan bahasa yang lainnya. Yang ketiga yaitu keberagaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional adalah pakaian yang mencerminkan identitas suatu daerah. Contohnya, pakaian kebaya, pakaian ulos, dan juga pakaian aisan gede. Selanjutnya yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah tradisional yang dibangun dengan memperhatikan corak kebudayaan. Contohnya yaitu rumah gadang yang ada di Sumatera Barat, rumah joglo yang ada di Jawa Tengah, dan rumah kona yang ada di Papua, serta masih banyak lagi beragam rumah tradisional yang ada di Indonesia. Keragaman selanjutnya yaitu tentang tarian daerah. Tarian daerah adalah tarian yang mencerminkan identitas suatu daerah. Contohnya yaitu tari merak yang berasal dari Jawa Barat, tari saman yang berasal dari Aceh, dan juga tari legong yang berasal dari Bali. Keberagaman budaya di Indonesia selanjutnya yaitu alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik tradisional khas suatu daerah. Contoh-contohnya adalah angklung dari Jawa Barat, tifa dari Maluku dan Papua, saluang dari Sumatera Barat, kecapi dari Jawa Barat, dan juga kendang dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta masih banyak lagi alat musik daerah yang lainnya. Keberagaman selanjutnya yaitu tentang makanan khas daerah. Makanan khas daerah merupakan makanan tradisional khas suatu daerah, yaitu diantaranya bajigur dari Jawa Barat, gudeg dari Yogyakarta, dan papeda dari Maluku serta Papua. Perbedaan yang ada di setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam menghargai perbedaan. Yang pertama yaitu hidup rukun antar sesama warga. Kedua, saling menghormati walau berbeda suku dan budaya. Ketiga, bermain, belajar, dan berkelompok dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Keempat, saling bekerja sama dan bergotong royong. Sebagai anak Indonesia, kamu harus bangga terhadap keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nantikan video materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.